wabarakatuh. Saya Taufik Nur Rahman dari KPIC kelompok 3. Saya Dela Adeliani dari kelompok 3. Putra Yunesi dari kelompok 3, Komunikasi Penyiaran Islam, semester 2, Institut Agama Islam Negeri Medan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang komunikasi kelompok dalam dakwah. Definisi komunikasi kelompok. Menurut Effendi, tahun 2002 nomor 75, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Dalam komunikasi kelompok, jumlah orang yang menjadi komunikan bisa berjumlah sedikit ataupun banyak. Jika dalam kelompok tersebut jumlahnya sedikit, maka disebut dengan kelompok kecil atau small group communication. Namun jika dalam kelompok tersebut jumlahnya banyak, maka disebut dengan kelompok besar atau large group communication. Sedangkan menurut Burjun dan Rufiner, dalam bukunya Senjaja tahun 1999 nomor 99, komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara 3 individu atau lebih untuk memperoleh tujuan atau maksud yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemelihara diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dalam kelompok dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antara seorang dengan sejumlah orang yang menitik beratkan perhatiannya pada bagaimana menumbuhkan karakteristik pribadi anggota. Definisi komunikasi dakwah. Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi Islam untuk mempengaruhi komunikan atau mad'u agar dapat mengimani, mengilmui, mengamalkan, menyebarkan, dan membela ajaran agama Islam. Komunikasi dakwah juga sebagai komunikasi yang melibatkan pesan-pesan dakwah dan aktor-aktor dakwah atau berkaitan dengan ajaran agama Islam dan pengamalannya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah komunikasi kelompok kecil atau yang disebut small group communication, yaitu komunikasi yang ditunjukkan pada kognisi komunikan dan proses berlangsungnya secara dialogis. Dalam komunikasi ini, komunikator menunjukkan pesannya kepada benak atau pikiran komunikan, misalnya seperti kuliah, ceramah, diskusi, rapat, musyawarah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada komunikasi kelompok besar atau large group communication, yaitu komunikasi yang ditunjukkan pada afeksi komunikan dan prosesnya tidak berlangsung secara linear. Itu contohnya seperti rapat raksasa yang berlangsung di lapangan. Fungsi komunikasi kelompok dan proses komunikasi dakwah. Yang pertama yaitu fungsi komunikasi kelompok. Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan, serta fungsi terapi. Kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pertama dalam kelompok adalah hubungan sosial. Dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Yang kedua, pendidikan adalah fungsi kedua dari kelompok. Dalam arti bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Fungsi pendidikan tergantung pada 3 faktor, yaitu 1. Jumlah informasi baru yang dikontribusikan, serta frekuensi interaksi di antara para anggota kelompok. Ketiga, fungsi persuasi. Seorang kelompok berupaya memersuasi anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat, fungsi problem solving. Kelompok juga dicerminkan dengan kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Selanjutnya, komunikasi dakwah. Proses komunikasi dakwah berlangsung sesuai dengan proses komunikasi dimulai komunikator. Pesan itu disampaikan dengan sarana yaitu media yang tersedia untuk diterima komunikan atau receiver yaitu penerima pesan. Komunik menerjemahkan atau memahami simbol-simbol pesan dakwah itu.
lalu memberi umpan balik atau feedback atau meresponnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.